saya akan menyampaikan materi mengenai metode dan teknik penyuluhan. Ini materi kuliah kita, yaitu adalah materi kuliah penyuluhan pertanian. Dan hari ini kita akan fokus untuk membicarakan mengenai metode dan teknik penyuluhan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang memahami apa itu metode dan teknik penyuluhan. Dan barangkali juga sudah ada beberapa yang pernah mengalami atau pernah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, namun masih belum tentu tahu itu metode dan tekniknya seperti apa. Nah, pengertian metode penyuluhan pertanian itu sendiri, ini cara penyampaian materi penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha supaya mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pada intinya, metode penyuluhan ini adalah cara. Ya, caranya itu seperti apa yang akan disampaikan kepada masyarakat sasarannya. Misalnya, kalian akan melakukan penyuluhan pertanian, penyuluhan kepada masyarakat atau kepada petani. Nah, cara apa yang akan kalian gunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan tersebut? Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ada beberapa cara-cara penyampaian materi penyuluhan atau metode penyuluhan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, menurut Mardikanto tahun 93, sebagai suatu proses pendidikan, maka keberhasilan penyuluhan ini sangat dipengaruhi oleh proses belajar yang dialami dan dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Jadi kalian, jika akan melakukan penyuluhan, tentu keberhasilan penyuluhan ini sangat dipengaruhi bagaimana kalian dalam berproses belajar dan dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Dalam pelaksanaan penyuluhan, kalian juga harus paham proses belajar pada orang dewasa serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat penting sekali karena ini bisa membantu penyuluh dalam mencapai tujuan penyuluhan yang telah ditentukannya. Sementara untuk tujuan pemilihan metode penyuluhan, jadi nanti akan ada beberapa metode penyuluhan yang akan saya sampaikan untuk kalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dalam memilih metode penyuluhan itu adalah yang pertama, supaya kalian ketika akan menyampaikan materi penyuluhan bisa menetapkan metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dan berhasil guna. Jadi kalau misalnya tidak tepat metode yang kalian gunakan, nanti akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh oleh kalian sendiri sebagai penyuluh atau oleh juga masyarakat sasarannya. Bisa saja materi nanti tidak akan tersampaikan dengan baik jika kalian salah dalam memilih metode atau kombinasi beberapa metode dalam melaksanakan penyuluhan. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan untuk menimbulkan perubahan yang kalian hendaki, yaitu perubahan perilaku peternak atau pertanian dan anggota keluarganya bisa berdaya guna dan berhasil guna tentunya. Nah, ini beberapa penggolongan metode penyuluhan. Pada prinsipnya, metode penyuluhan ini bisa digolongkan sesuai dengan macam-macam pendekatannya. Yang pertama adalah penggolongan dari segi komunikasi. Metode penyuluhan ini digolongkan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, metode-metode yang langsung atau direct communication. Ini penyuluh, kalian langsung berhadapan muka dengan sasaran umpannya. Contohnya kalian melakukan obrolan santai dengan petani atau peternak, bisa di rumah, di balai desa, atau di kantor, ataupun dalam kursus ternak dalam menyelenggarakan suatu demonstrasi dan lain-lain. Itu adalah metode-metode yang langsung. Kalau yang tidak langsung, ini adalah kalian tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tapi menyampaikan pesannya melalui perantara atau menggunakan media. Ini kalau berdasarkan penggolongan dari segi komunikasi, jadi dibedakan menjadi metode yang secara langsung dan juga metode yang tidak langsung kalau digolongkan dari segi komunikasi macam metode penyuluhan. Ya. Kemudian kalau digolongkan berdasarkan indera penerima, ini ada beberapa golongan dalam metode penyuluhan pertanian kalau digolongkan berdasarkan indera penerima. Yang pertama adalah metode yang dilaksanakan dengan cara memperhatikan pesan yang diterima melalui indera penglihatan. Misalnya, penempelan poster, pemutaran film, dan juga pemutaran slide. Ini adalah metode yang dilaksanakan dengan cara memperhatikan.
Kemudian metode yang disampaikan melalui indera pendengaran, misalnya melalui siaran, lalu siaran radio dan hubungan telepon, serta alat-alat audio lainnya juga. Yang itu adalah metode yang disampaikan melalui indera pendengaran. Kemudian metode yang disampaikan diterima oleh sasaran melalui beberapa macam indera secara kombinasi. Misalnya demonstrasi hasil. Kalau kita melakukan demonstrasi hasil, tentu di situ kita bisa melihat, mendengar, dan juga meraba hasil yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Atau demonstrasi cara, dan juga bisa siaran melalui televisi. Karena kalau melalui televisi, itu ada indera pendengaran dan juga ada indera penglihatan yang kita gunakan untuk melihat kegiatan-kegiatan atau metode atau pesan yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Jadi kalau penggolongan berdasarkan indera penerima. Jadi golongan beberapa metode berdasarkan indera penerima. Ada 3 golongan. Kemudian kalau golongan selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan pendekatan kepada sasaran. Ini dibedakan menjadi metode berdasarkan pendekatan perorangan. Jadi metode berdasarkan pendekatan perorangan ini kalian nanti jika menjadi seorang penyuluh ini bisa berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasarannya dan petani secara perorangan. Metode perorangan atau personal approach ini menurut Kartasaputra sangat efektif digunakan dalam penyuluhan karena sasarannya dapat secara langsung memecahkan masalahnya dengan bimbingan khusus dari penyuluh. Jadi kalian bisa langsung secara individu menemui petani secara langsung atau peternak secara langsung. Ini adalah dikatakan metode berdasarkan pendekatan perorangan untuk penggolongan berdasarkan pendekatan kepada sasaran. Selanjutnya adalah metode berdasarkan pendekatan kelompok. Nah, metode berdasarkan pendekatan kelompok ini contohnya misalnya adalah pertemuan di rumah, di saung atau di balai desa, atau demonstrasi hasil, musyawarah, karya wisata, atau hasil lapangan peternak. Ini adalah beberapa contoh penyuluhan dengan kelompok sasaran. Jadi pada intinya untuk metode berdasarkan pendekatan kelompok ini adalah berhubungan dengan sasaran penyuluhan secara kelompok. Jadi di situ ada beberapa orang yang dalam kelompok dan kemudian kalian menyampaikan informasi atau pesan materi penyuluhan pertanian kepada mereka, baik melalui pertemuan, demonstrasi cara atau hasil, ataupun juga dengan karya wisata dan lain sebagainya. Itu kalau berdasarkan metode pendekatan kelompok. Nah, ciri khusus metode kelompok ini adalah menjangkau lebih banyak sasaran. Misalnya dilakukan di balai desa atau di ruang pertemuan. Ya, tentu saja karena ini kelompok akan menjangkau lebih banyak sasaran. Berbeda halnya dengan yang metode perorangan tadi. Kalau metode perorangan ini tentu hanya seorang saja yang akan kalian temui untuk menyampaikan pesan atau materi penyuluhan pertanian. Sementara kalau metode kelompok ini, kalian akan menjangkau lebih banyak sasaran. Kemudian juga bisa menyatukan pengalaman peternak. Di situ kalian bisa berbagi informasi dengan petani-petani lainnya untuk penyatuan pengalaman mereka masing-masing. Dan ini bisa memperkuat pembentukan sikap peternak atau petani. Pertemuan juga bisa dapat diulang, serta keterlibatan peternak atau petani bisa lebih aktif jika dalam metode kelompok. Itu adalah beberapa ciri khusus dalam metode kelompok. Kemudian, ada juga metode berdasarkan pendekatan massal. Kalau tadi ada pendekatan perorangan, pendekatan perkelompok, dan yang terakhir ini adalah metode berdasarkan pendekatan massal. Pendekatan massal ini adalah sesuai dengan namanya, menjangkau sasaran dengan jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan metode kelompok. Kalau metode kelompok tadi beberapa orang, sementara kalau pendekatan massal ini jumlah sasarannya dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dipandang dari segi penyampaian informasi, metode ini cukup baik, tapi terbatas hanya dapat menimbulkan kesadaran dan pengetahuan semata. Contohnya adalah misalnya melalui siaran pedesaan melalui radio televisi. Mungkin kalian pernah mendengar pesan-pesan pertanian atau pesan penyuluhan pertanian yang disiarkan melalui radio atau televisi. Itu masuk pada metode berdasarkan pendekatan massal. Dan selanjutnya ini mengenai keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugiannya apa saja ketika kita melakukan atau menggunakan metode penyuluhan perorangan. Baik, saya lanjutkan di materi kita ini, metode teknik penyuluhan pertanian. Kalau
Sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa metode teknik penyuluhan pertanian. Nah, sekarang kalian sebelum melakukan penyuluhan pertanian adalah mempersiapkan LPM. LPM ini adalah lembar persiapan menyuluh, sebagai lembar yang memuat hal-hal pokok yang harus diperhatikan atau dipersiapkan dan dikerjakan saat berlangsungnya penyuluhan. LPM ini tujuannya adalah untuk memudahkan penyampaian materi, memperlancar penyuluhan dan tepat waktu, memudahkan evaluasi penyuluhan, memudahkan penyuluh dalam mempersiapkan penyuluhan dan bukti pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Jadi kalian nanti wajib untuk membuat LPM jika akan menjadi seorang penyuluh. Karena beberapa tujuan ini akan memudahkan kalian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian nantinya. Lembar persiapan menyuluh ini isinya apa saja? Adalah judul, tujuan, metode, media, waktu, alat bantu, dan uraian kegiatan. Ini dia bentuk lembar persiapan menyuluh. Yang pertama adalah judul. Judulnya apa yang akan kalian sampaikan kepada masyarakat sasaran, tujuannya, metodenya seperti apa, medianya bagaimana, dan waktunya kapan, alat bantu apa yang kalian gunakan. Kemudian di sini ada tabel. Tabel pendahuluan ini adalah uraian kegiatannya apa di ketika pendahuluan kalian melaksanakan penyuluhan. Waktunya berapa menit, keterangannya juga seperti apa. Kemudian isi atau materinya. Ini uraikan di sini dan waktunya berapa menit, dan penutupan seperti apa, apakah ditutup dengan games atau dengan praktek atau seperti apa. Tempat dan tanggal penyusunan LPM, penyuluh, nama, dan tanda tangan. Jadi ini adalah lembar persiapan menyuluh yang kalian perlu persiapkan sebelum melaksanakan penyuluhan pertanian. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah kita, metode dan teknik penyuluhan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.